رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه وبعده. اللهم ربنا ارزقنا علم الشافعي وفقه الشافعي وعقل الشافعي وفهم الشافعي، ونخص خصوصا علم وفهم صاحب هذا الكتاب الذي أملى علمه وأصوله وفقله بهذا الكتاب الشريف المسمى بغاية الوصول في شرح لب العصول، على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Nggak nyala Bang Zul, tadi kok nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Sekarang kita membahas dalil. Kemarin kita bahas rukhsah sama azimah. Ya, apa itu rukhsah? Rukhsah adalah in taghayyara al-hukmu min in taghayyara al-hukmu ila suhulatin li'udhrin fahuwa rukhsah. Jikalau sebuah hukum itu berubah menjadi ringan tapi ada udzur, namanya rukhsah. Hadza huwa makna ar-rukhsah. Wa illam yataghayyar wa laysa hunaka 'udhrun falaysa fihi rukhsah. Namanya adalah azimah. Tidak ada udzur. Salat 4 waktu ya 4 waktu, 5 waktu ya 5 waktu. Puasa ya puasa ya puasa. Sekarang dalil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wad-dalilu ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabariyyin. Wad-dalilu adapun dalil itu ma segala sesuatu yumkinu yang mungkin apa at-tawassulu sampai atau menyampaikan bi sahihin nadhar dengan benarnya nalar fihi di dalamnya ma ila matlubin khabariyin kepada matlubin khabariyin. Apa artinya matlubin khabariyin? Matlubin khabariyin yaitu adalah teks ayat Al-Quran, bagaimana cara kita memaknai dengan benar. Bukan yang penting dalilnya apa. Ulangi lagi, bukan yang penting dalilnya apa, tapi bagaimana kita menganalisis dan memaknai sebuah dalil. Saya ulangi lagi, bukan yang penting dalilnya, tapi bagaimana kita mengolah sebuah dalil. Sama-sama amar di dalam Al-Quran, tapi yang satu menunjukkan wajib, yang satu menunjukkan ancaman. Contoh yang menunjukkan wajib, waqimus shalah, salat wajib, sama-sama perintah. Tapi yang satu menunjukkan haram, ya, menunjukkan haram. Contohnya adalah misalnya amar, kalau dalam hadis dikatakan isma syi'ta fa inna masiraka ilal jahannam. Terserah ente mau hidup kayak apa, tapi apa? Nanti kamu masuk neraka. Loh, kita ini disuruh tapi apa? Kok diancam masuk neraka? Ada amar, yang satu menunjukkan wajib, yang satu menunjukkan apa? Menunjukkan doa. Menunjukkan wajib, waqimus shalah, menunjukkan doa. Masa kita menyuruh Allah ketika kita doa, Rabbana ighfir lana dzunubana, itu amar itu, tapi itu untuk doa. Ada nahi tapi juga ada nahi untuk ancaman, ada nahi untuk apa namanya, untuk doa.
Contohnya untuk doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi dalil itu bukan dalilnya apa, tapi apa, bagaimana kita mengolah sebuah dalil. Maka dalil tadi pengertiannya wad dalilu ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadari fihi ila matlubin khabariyyin. Kemudian syarahnya wad dalilu lughatan al-mursyid. Adapun dalil secara bahasa itu adalah al-mursyid. Mana al-mursyid? Sesuatu yang mengantarkan atau sesuatu yang menunjukkan. Wad dalilu lughatan al-mursyid wa ma bihi al-irsyad. Wastilahan dan secara istilah apa itu dalil? Itu ma syai'un ay asyai' yumkinu at-tawassul ay al-wusul walau bi kulfatin, walaupun dengan apa? Kulfah. Kulfah itu artinya dengan susah payah. Bi sahihin nazar, dengan benarnya nalar, fihi di dalamnya syai' ila matlubin khabariyyin. Bi ayyakuna an-nazaru fihi min jihati min al-jihah allati min sya'niha allati min sya'niha, yang mana darinya ayyantaqil adh-dhihnu biha ila dhalikal matlub al-musamma wajhad dalalah, boleh wajhad dilalah, yang mana zihn, otak kita itu sampai kepada sesuatu yang dimaksud, namanya wajhud dilalah. Antum belajar usul fikih atau belajar fikih muqaran, antum belajar ibanatul ahkam, wajhud dilalah. Wajhud dilalah itu apa? Maksud daripada dalil ini, itu kan ada wajhud dilalah. Itu namanya istidlal. Istidlal kita itu bagaimana kita mengolah dalil. Maksudnya dalilnya itu adalah ini. Misalnya dikatakan dalam hadis, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Wajhud dilalahnya apa? Wajhud dilalah bahwa la salata sahihah, salatnya tidak sah bagi orang yang tanggaan dengan masjid tapi ke masjid. Atau dikatakan lagi wajhud dilalahnya itu adalah apa? Wajhud dilalahnya adalah tidak sempurna orang yang tetanggahan dengan masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Jadi makna daripada dalil ini apa sih? Itu namanya wajhud dalalah atau wajhud dilalah. Jadi bagaimana kita memaknai sebuah dalil. Al-Quran atau hadis mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Wajhud dilalahnya dua ulama khilaf. Ada yang mengatakan la salata sahihah, ada yang mengatakan la salata kamilah. Tidak sah salatnya orang salat tapi tidak baca Fatihah. Yang kedua, orang mengatakan sahnya salatnya tidak sempurna. Dalilnya sama tapi wajhud dilalahnya berbeda. Yang menentukan wajhud dilalah itu siapa? Ya ulama. Ya, walaupun dalilnya sama, wajhud dilalahnya dinalar oleh ulama berbeda. Mafhum? Jadi ulama khilaf itu ulama khilaf itu ya biasa saja. Ada yang mengatakan rokok halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Secara teks ayat Al-Quran tidak pernah kita temui ar-ruku'u haram. Pernah kamu dengar hadis ar-ruku'u haram? Tidak ada ar-ruku'u haram. Yang adalah apa? Ada hadis la dharara wa la dhirar. Kita maknai rokok itu bahaya. Maka dari itu dalam Islam tidak boleh ada bahaya. Maka rokok itu haram. Bagi tukang rokok nggak ada bahaya-bahayanya. Orang rokok juga pemain bola, dia juga apa? Dia juga olahragawan, dia juga hidup terus. Maka tidak bisa dimaknai ayat ini atau hadis ini sebagai keharaman. Dia berkesimpulan hukumnya makruh saja. Begitu namanya wajhud dalalah. Tapi harus bisahihin nadhar.
Apalagi dalilnya, apalagi contohnya. Ini suara saya sampai ke belakang. Oh, berarti enggak usah mic. Enggak usah mic. Jadi itulah dalil. Dalil itu apa? Tadi apa? Min sya'niha yantaqila adh-dhihnu biha ila dhalika al-matlub al-musamma wajh ad-dalalah bi fathi ad-dal afsal min kasriha. Wal khabari ay ma yukhbaru bihi. Apa yang disebut matlubun khabarin? Matlub khabari, matlub sesuatu yang diinginkan daripada khabar tersebut. Ya. Wa ma yukhbaru bi wa ma'nal wusul ilaihim bima dzukira ay ilmuhu. Wusul sampai kepada natijah makna daripada dalil itu wusulnya apa? Ya. Ilmuhu wa i'tiqaduhu aw dhannuhu. Oh, kita mengetahui dalil rokok itu haram, yakin berarti ilmu. Dhon, kita berprasangka oh dhonnya itu haram. Atau apa? I'tiqad. Wah, yakin seyakin-yakinnya i'tiqaduhu. Jadi natijahnya, usulnya itu bisa ilmun. Anda benar-benar yakin bahwa sholat itu wajib baca Al-Fatihah. Walaupun sudah dikatakan la sholata illa bi Fatihatil kitab, tapi tidak bisa kemudian benar. Karena apa? Orang bisu sholatnya gimana? Ngomongnya gimana? Ya, orang bisu. Orang kalau mu'allaf ahadun bihi bil Islam, orang yang masih baru dan ngerti Fatihah, masa nggak wajib sholat? Wajib sholat. Oh, udah syahadat itu wajib sholat. Lagi apa? Contohnya lagi adalah orang yang lisannya nggak bisa ngomong Arab dengan fasih. Kalau mau coba Fatihah itu tambah nggak karu-karuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Orang-orang tua mbah itu. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Tuban ada seorang waliullah namanya Asmorokondi, betul? Asmorokondi. Itu nama aslinya bukan Asmorokondi, As-Samarqandi, dari kota Samarkand. Samarkand itu mana? Dari mana Samarkand? India atau Afghanistan? Apa? Mana Pak? Samarkand? Afghanistan. As-Samarqandi. Lisannya orang Jawa nggak bisa ngomong Asmorokondi, As-Samarqandi. Langsung aja orang Jawa Asmorokondi. Ya. Ada orang namanya Ngainul Yakin, padahal bahasa Arabnya Ainul Yakin. Lisannya susah. Raden Ngainul Yakin, Sunan Giri Ngainul Yakin. Buat namanya Ainul, apa namanya, Sunan Giri atau Raden Paku Ngainul Yakin. Ada kan santri Darul Nuhan Ngainul Yakin, orang Jambi. Ingat kan? Hah? Oh ya, Zainal Ngabidin. Ada kan? Zainal Ngabidin. Baik. Jadi kamu mematlub khobarnya wasyudilalah, bisa berkeyakinan, hal apa namanya, i'tiqad, bisa juga dhon, bisa juga ilmu. Wal fikru adhan, fan nadharu huna al fikr bi sahihin nadhari ay bi sahihil fikr la bi qaidil muaddi ila ilmin aw dhannin kama sayati hadran min at-tikrar. Sekarang fikir itu apa? Wal fikru harakatun nafsi minal ma'qulat. Fil ma'qulat bi khilafiha fil mahsusat fa innaha takhyilun la fikr. Jadi fikir itu harakatun nafsi fil ma'qulat, gerak sesuatu yang ada di dalam nalar atau akal pikiran manusia. Beda dengan mahsusat. Mahsusat itu enggak pikiran, mahsusat itu sesuatu yang bersifat fisik. Disentuh orang itu enggak gerak pikir itu. Gerak tangan, dipukul orang, itu mahsusat, bukan apa namanya,
bukan ma'kulan. Wa ka'annahum dhammanul haraka i'tibara qasdiha fayukhriju al-haddu ma yatawaratu 'ala an-nafsi fil ma'kulati bila qasdin kama fin naumi wan nisyan. Orang itu naum nisyan itu tidak termasuk hukum. Orang nisyan itu enggak mikir, orang naum juga enggak mikir. Maka perkataan orang gila, orang stres, orang jadab tidak bisa diambil ilmu. Kita itu kan orang Indonesia mewalikan orang apa? Jadab katanya, wali itu. Wali kok jadab kenapa? Tahu jadab? Diwalikan orang, Masya Allah. Kemudian apa? Perkataannya itu dijadikan apa? Sandaran hukum. Tidak boleh orang lagi stres kok. Rasulullah dalam keadaan sakit saja, kaulnya itu tidak diamalkan oleh para sahabat. Nah, jadi wasiat Rasulullah dalam keadaan sakit itu tidak diamalkan oleh Umar bin Khattab. Karena dalam keadaan orang sakit, nah, nggak diamalkan coba. Ulangi, nggak diamalkan. Paham? Dalam kondisi sakit tidak diamalkan. Lagi itu ada orang kok disangka wali jazab, kemudian tidak pakai baju segini. Ini wali dari mana? Wali kok nggak sholat? Jazab nggak sholat, nggak nyadar, gimana? Ada atau enggak? Ya boleh untuk meyakini ada wali itu, tapi ya kalau nggak punya akal kok diwalikan gimana? Rasulullah itu orang paling dekat dengan Allah, nggak pernah stres dulu karena habis ketemu Allah, nggak ada kan? Pernah ada hadis Rasulullah stres dulu, mewali-walikan diri itu nggak ada. Gitu ya, Fahimna, Argentum, Argentina, Palestina, Kacangatum, kacang tanah. Suara saya nyampe sana? Ya wes. Sik. Kok kamu aja yang ngaji? Mana temanmu? Tidur. Kok nggak punya kitab? Nanti tak kasih kitab, kasihkan orang biar ngaji. Wah, mana tadi? Wa yutlaqu al-fikru aidan ala harakatin nafsi min al-matalib ila al-muaddi ar-ruju' minha ilaiha. Wa shamala ta'rif ad-dalil al-qat'i kal-alam li wujudi shani'. Jadi kemudian dalil itu ada qat'i, ada dhanni, ada i'tiqadi. Dalil yang qat'i seperti apa? Alam, hudusil alam li wujudi shani', alam semesta ini nggak mungkin tiba-tiba ada, tapi ada yang membuat ada. Karena kita ini murakkab. Kalau murakkab, iya pasti makhluk. Hadis Usama itu ada atau enggak? Ganteng atau enggak? Usama itu murakkab atau enggak? Murakkab dari apa? Ada hidungnya enggak? Ya, ada tangannya, ada rambutnya panjang. Itu nggak bisa dipotong itu, kalau nggak Ustadz Joko, Bang Fahmi yang motong itu ya nggak kuat. Nggak percaya coba aja Fahmi, guntingmu patah, coba ambil gunting, coba kalau nggak percaya coba ambil gunting, potong rambutnya patah. Ini saya nggak asal ngomong, coba coba. Tapi kalau ditempeleng ya nggak tahu saya. Coba ternyata dipotong Fahmi kok putus. Oh, berarti apa? Saya salah berarti kan. Baik, jadi kawujudil alam, ya, kawujudil alam. Alam itu adanya shani, karena alam itu murakkab. Ya, tadi ya murakkab, saya katakan murakkab. Yaitu Yahya bin Usama itu ada hidungnya, ada rambutnya, ada tangannya, ya, ada kakinya. Berapa kakinya Usama? 2 atau 3? Ada telinganya enggak?
Ada. Ya berarti apa? Usama ini namanya alam. Alam itu definisinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah, Allah alam. Ini alam, ini alam, alam. Entah. Wadhanni dan dhanni. Kanari liwujudid dukhan. Seperti apa? Kalau ada api mesti ada apa namanya dukhan. Apa dukhan? Asap. Itu yo, oh ada asap ya di sana. Oh berarti ada api. Oh padahal nggak ada api, ada pesawat lewat, ya kan? Tapi zon manusia kan begitu. Kalau kita masak pakai LPG itu kan nggak ada dukhannya ya. Nah, contoh zaman dulu biasanya kalau ada dukhan berarti ada api, itu ada dukhan, itu dhonni. Ya, begitu pula wa aqimus shalah. Kata wa aqimus shalah liwujubiha, wajibnya salat bina'an ala tariqatil usuliyyin wal fuqaha. Ini adalah tariqatnya para ahli usul dan fuqaha. Min anna matlubahum al-amalu wa huwa la yatawaqqafu ala ilm. Kalau matlubnya fuqaha, aqimus shalah itu harus dilaksanakan. Bukan cuma dipikirkan seperti orang ahli filsafat dan ahli kalam. Antum belajar akidah kan mau dipikirkan aja. Allah itu begini, sifatnya begini, itu ilmu mikir. Tapi kalau ilmu fikih itu ilmu amal. Tapi ilmu tasawuf, ilmu hati. Tiga itu harus berkumpul. Saya ulangi, tiga itu harus berkumpul. Wa huwa la yatawaqqafu ala ilmin, tidak berhenti atas ilmu saja. Bi khilafi tariqatil mutakallimin wal fuqaha fa inna matlubahum al ilmu. Tujuan inti daripada mereka belajar itu mengetahui, dan tujuan kita ahli fikih itu ya diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila tamratin, gitu. Walihada zatu lafzat at-ta'rif, oleh karena itu mereka ulama ahli usul, ahli fikih menambahi di dalam definisi dalil qalu ilal ilmi bi matlubin khabariyin, mengetahui dengan matlubnya khabar. Matlubnya khabar itu apa? Ya harus dilakukan. Fa bin nadri sahih fil adillah al-madhkura ay bi harakatin nafsi fima ta'alluquhu minha mimma min sya'nihi ay yantaqila bihi ila tilkal matlubat kal hudus fil awal. Hudus apa yang di awal tadi apa? Alam liwujudis sani, alam itu hadis pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Karena adh-dhanni, karena liwujubid dukhan wal ihraq ats-tsani. Oh, nomor dua, nad itu bisa ihraq. Ihraq itu apa? Ihraq itu apa? Membakar. Api itu biasanya membakar, tapi tidak semua api bisa membakar, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan ya naru kuni bardan wa salaman. Ini dibakar leleh atau enggak? Ini dibakar bisa atau enggak? Bisa. Oh, besi dibakar bisa atau enggak? Tidak semua api bisa membakar besi, ya gitu kan. Jadi api saja nggak bisa. Nggak semua api bisa membakar besi. Baik, lanjut. Jadi ada api yang nggak bisa membakar, nggak semua api. Kayak antum semuanya ini nanti nggak bisa dibakar oleh api neraka ente ini. Ahli sujud tuh, bukan neraka gimana? Ahli sedekah kok gimana? Nanti Pak apa namanya akan ketemu hadis di kitab Mawaid al-Usuliyah. Ketika seseorang mengeluarkan sedekah dari tangannya, sedekah itu berkata kepada Allah, apa? Sebelum sampai ke tangan orang yang menerima, ya Rabbi idzan li bis-sujudi syukran lak. Ya Allah, izinkanlah saya sujud kepadamu bersyukur. Allah berkata, kenapa? Li'annaka a'taqta wahidan min ummati Muhammad. Fa innaka tuhrimu alayya an uhadiqa
wahidan min ummatin Muhammadin idza tasaddaqa. Bersyukur kepadamu karena engkau telah memerdekakan satu dari umatnya Muhammad, karena engkau mengharamkan saya untuk membakar umatnya Muhammad yang bersedekah. Dari api neraka itu kayaknya nggak bisa membakar ente semuanya. Nah, ini dhonni bukan qat'i. Ya, boleh kan husnudzon? Husnudzon, dhonni ini dhonni. Insyaallah ente semuanya kan masuk surga. Tapi kalau ente mau masuk neraka cuma lewat saja. Dalam Al-Quran juga dikatakan wa in minkum illa waridha. Kamu nanti ngelewatin neraka, masuk neraka. Tapi apa? Wa najjaynal ladzina amanu. Tapi kamu diselamatkan, tidak terbakar oleh api. Boy. Oke, Hazrul. Oh, apalagi Hazrul. Wah, enggak akan masuk neraka. Mau belajarnya aja serius, khusyuk. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Ketenangan hati dan jiwanya. Oke, Pak Hazrul. Dan wal amru bis shalah. Sedangkan yang ketiga, amar dengan salat. Di dalam apa? Di dalam lafaz tadi apa? Wa aqimus shalah. Baik. La. Wal amru bis shalah fi salis tasilu ila tilkal matlubat. Jadi hasil daripada aqimus shalah, matlub khabarinya itu adalah apa? Wajibnya kita menunaikan salat. Wasalis tasilu ila tilkal matlubat bi an tarattaba hakadha al-alamu hadisun wa kullu hadisun lahu sani' fal alam lahu sani' an-naru syai'un muhriq wa kullu muhriq lahu dukhan fan-naru laha dukhan wa aqimus shalah amrun biha. Lafaz aqimus shalah itu amar untuk melakukan salat. Aqimus shalah, dirikanlah salat, bukan untuk dhanniyah, bukan untuk apa? Bukan untuk i'tiqadi, bukan untuk ilmu saja, tapi apa? Untuk dilakukan. Wa kullu amrin bi syai'in liwujubihi haqiqatan. Fa aqimus salat liwujubiha haqiqatan. Wa qalu yumkinu tawassul duna yatawassal li'anna syai' yakunu dalilan wa illam yujad an-nazar al-mutawassil bihi. Segala sesuatu itu bisa dijadikan dalil, walaupun kadang-kadang kita itu tidak nemu. Kadang-kadang tidak pas itu bisa saja dipas-paskan, itu bisa saja. Ulangi, enggak pas itu bisa saja dipas-paskan. Jadi kemarin kita belajar sama Bang Amin itu, semua kita itu yang kita lakukan itu dicari dalilnya ada. Kok dikatakan bid'ah, gimana ceritanya? Masa bikin pesantren aja harus nunggu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu ngomong apa itu? Berarti bikin pesantren bid'ah gitu. Ayo, bikin pesantren dilakukan oleh Rasulullah atau enggak? Ya. Demi Allah kalau baik akan dilakukan oleh Nabi. Ini ngomong apa kayak gitu itu? Demi Allah kalau tahlil itu baik maka dilakukan oleh Nabi. Kamu itu ngomong apa? Ya, tadi ada ayat. Walladzina rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Suruh doain orang yang beriman itu. Awaladin solihin yad'ula, atau punya anak soleh mendoakan. Doa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gak ada masalah. Doa ya doa. Kamu doa sambil jengkeng, sambil mundur, sambil apa, berdiri, sambil duduk, sambil apa lagi? Tidur, sambil apa lagi? Ini boleh berdoa. Gitu Ustadz Alif. Masya Allah. Kamu harus ngaji, harus lulus S1 Ustadz Alif ya. Antum kayaknya cocok rambut pendek. Udah nggak betah rambut panjang ya. Sabunnya habis banyak itu. Dan sekarang ilmu. Apa itu ilmu? Wal ilmu bil matlub al hasil indana ayyuhal asy'ariyah. Menurut kami ulama ahla asy'ariyah. Kenapa dikatakan asy'ariyah? Dari dulu sampai sekarang sebut ulama ahlu sunnah di asy'ariyah. Dari dulu sampai sekarang. Baru kemarin aja ada orang ngaku ahlu sunnah, asy'ariyah tidak ahlu sunnah. Kan lucu.
Semua ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, semuanya dari zaman dulu sampai sekarang dikatakan sebut ahlu sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Baru ada orang kemarin datang mengatakan apa? Dia ahlu sunnah, NU tidak ahlu sunnah, Muhammadiyah tidak ahlu sunnah, semuanya tidak ahlu sunnah, yang ahlu sunnah dia sendiri. Ya kan? Kalau bagi saya dikatakan nggak ahlu sunnah juga nggak apa-apa. Rasulullah tidak mengatakan saya ahlu sunnah, ya cari hadisnya, aku ahlu sunnah. Rasulullah itu mengatakan apa? Ma'alayya ana wa ashabi, gitu loh. Mengikuti saya, mengikuti sahabat saya, kan gitu. Lah mengikuti sahabat Nabi itu apakah kita tahu Nabi gimana, sahabat gimana? Ya enggak. Dinukil oleh para ulama sampai Syafi'i sampai kepada kita. Itu namanya ngikutin. Oke, Bang Firdaus. Nah mungkin kita cukup baca hadis sendiri, nggak bisa. Ya, tapi kita membaca kitabnya ulama. Nah, saya lanjutkan. Wal ilmu bil matlubil al-hasil. Indana ayyuhal asy'ariyah aqibahu ay aqiba sahihin nadari adatan indal asy'arihi wa ghairi. Disebut ilmu itu ketika Anda sudah nalar dengan baik. Saya ulangi, ketika Anda sudah nalar dengan baik. Tadi itu apa? Kalau Anda sudah bisahihin nadhari, natijanya ilmu, yakin bahwa alam ini apa? Hadis. Wa kullu hadisin lahu muhdis. Itu namanya ilmu. Wal ilmu indana aqibahu ay aqiba ma yatawassalu bisahihin nadhar. Aqibahu setelahnya muktasibun yang dilakukan. Muktasabun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh nadhir, orang yang menganalisis atau orang yang membaca dalil fil asahi dalam pendapat yang tetap, ya, yang tepat. Saya baca caranya. Wal ilmu bil matlub al hasil indana ayyuhal asy'ariyah aqibahu ay aqiba sahihin nadhari adatan indal asy'ari wa ghairi. Fala yatakhallaf illa kharqan lil 'adah, dan tidak akan berbeda kecuali sesuatu yang apa? Yang di luar kebiasaan. Biasanya orang tuh kalau dibakar apa? Terbakar atau enggak? Tapi ada yang sebagian tidak, itu berarti apa? Khariqun lil 'adah. Orang tuh kalau jatuh dari lantai 10 biasanya mati, Mas. Tapi ini apa? Tidak mati. Oh, berarti apa? Khariqun lil 'adah. Itu kejadian di luar nurul. Kalau dulu istilahnya kejadian supranatural lah. Sekarang kejadian di luar nurul. Tahu nurul kamu? Pak Satpam itu namanya Nurul. Nurul Huda. Itu santri tulen itu, Dek. Ya, pernah mondok 789 10 tahun. Jadi syarat jadi satpam harus santri. Makanya dia nggak tak suruh pakai pakaian satpam kan. Itu santri itu asli. Muridnya Syekh Kiai Ali Imran. Ali Imran itu muridnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, coba dites sendiri baca kitab kuningnya. Coba dites, Ahnaf. Ayo coba Pak Satpam bisa atau enggak? Itu santri lama, itu santri asli pakai short. Ahnaf baru 2 tahun mondok kan. Itu santri bener itu. Santri salaf, saya ulangi, santri salaf. Jadi habis lulus aliyah ya mondoknya 7 tahun, tapi dulu katanya aliyah juga mondok 3 tahun. Oh, berarti berapa? 10. Maka jangan sok pinter di depannya. Dia pernah mondok lama, entah mondok itu tidur aja ya nggak tahu kita kan. Tapi kan pernah mondok. Tapi ketika kita tes ya, nah oke lah gitu kan. Jadi ngerti darunu hati itu. Syarat jadi satpam harus bisa baca kitab kuning. Nah masa santrinya nggak bisa baca kitab kuning kan lucu. Nah, muktasabun linnadhir fil asa' li'anna husulahu an nadrihil muktasab. Karena kita nalar itu muktasab. Muktasab itu apa? Dilakukan secara apa?
secara natural ya udah memikir, ya nyari dalil lain, dalil pendukung, menganalisis, membuat kesimpulan, natijah hukumnya adalah ini. Itu namanya. Jadi kalau sudah nalar, nadhar, natijahnya adalah ilmu. Maka boleh kita meyakini, seyakin-yakinnya bahwa apa? Alam itu hadis, begitu kan? Karena ada juga orang yang mengatakan alam itu tidak hadis, alam semesta itu qadim hukumnya. Itu akidahnya ahli filsafat sebenarnya. Maka ditolak oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Baik. Lianna husula wa qila la. Dikatakan pendapat lain enggak harus ilm. Lianna husulahu ittiradiyun la qudratan ala qudrata ala daf'ihi. Fala khilafa illa fit tasmiyati wa hiya bil muktasab ansab wa tasrihu min ziyadati kal ilmu fi ma dzukira adh-dhannu. Jadi pendapat lain ya tidak ilmun, tidak bisa dikatakan ilmu, lianna husulahu karena hasilnya daripada natijah tadi, natijah tadi ittirariyun. Ittirariyun ya pasti, ittirariyun udah mesti ya. La qudrata ala daf'ihi, yang mana seseorang tidak bisa menolaknya. Fala khilafa illa fit tasmiyati wa hiya bil muktasab wa tasrihu min ziyadati apa wa kal ilmi fi ma dzukira adh-dhannu. Apa maksudnya? Kok wal asahhu fi ziyadati, apa artinya maksudnya? Wa tasrihu min ziyadati. Jadi kitab Lubbul Usul ini adalah ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami' karangan Al-Imam Ibnu Subki. Tidak ada kata apa dhannun. Tapi kalau di sini di dalam kitab Jam'ul Jawami' tidak ada kitab dhannun. Nah, menurut Imam Zakaria Al-Ansari apa? Ziyadah saya lebih sahih bahwa apa? Kal ilmi fiha dzikrud dhann. Jadi dhon itu dimaksudkan juga sebagai ilmu. Karena semuanya kita dhon. Kamu mengatakan hukum rokok itu haram ya dhon kan semuanya sesuai prasangka Anda. Walaupun Anda bilang itu yakin. Ingat ya, saya tidak mengatakan rokok itu halal, enggak. Bagi saya rokok itu haram. Ya, saya ulangi. Bagi saya haram. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan rokok itu makruh. Bukan wajib loh, bukan wajib. Jadi zonnya itu begitu, maka kita jangan sok keren gitu loh. Nah, apalagi contohnya, selain rokok, biar gampang aja antum, karena ada yang ngerokok kan di sini kayaknya. Nah, Bang Roju itu sehari dapat habis 2 pak, 2 bungkus atau 2 stang atau 2 biji. Nah, ini zon. Nah, kalau dzan itu ya, kalau benar-benar ketepatan itu hukumnya Allah, ya berarti apa? Mendapat pahala 2, kamu dapat pahala 2. Oke. Jadi walaupun ilmu tapi semuanya adalah dzan. Dzannya mujtahid. Contohnya lagi apa? Apa hukumnya ngopi? Apa hukumnya ngopi? Halal. Dalam Quran apa halal? Kan tidak pernah ada dalam, aku pernah nemu di teks ayat Al-Quran al-kopi haram, al-kopi halal. Ayo, ada nggak? Jangan-jangan haram kopi itu? Ya. Ayo dalilnya apa kopi haram atau kopi halal? Kita kan obon kita kopi itu halal. Dalilnya apa? Ja'alna minas sama'i wa khalaqna lakum ma fis samawati wal ardh. Semuanya tak ciptakan untukmu. Berarti halal. Tapi kalau kopi itu suatu saat ketika dikemas kopi kok bisa bikin orang mabuk, berarti kopi hukumnya bisa menjadi haram. Tapi kopi tidak bisa memasukkan orang kepada surga. Seperti hadisnya orang ahli sufi. Barang siapa yang mati dan di dalam perutnya masih ada bekas kopi, maka tidak akan disentuh oleh api neraka, pasti masuk surga. Ada enggak? Jadi ada orang sufi-sufi itu yang apa? Yang kadang kan berdalil itu ngawur.
Ada itu ceramahnya siapa itu yang di sana itu, mungkin muridnya apa seguru sekumpul itu. Halo, ini perlu disiarkan kepada para orang-orang yang buka warung kopi ini. Enak sekali, ini kan ngawur. Kira-kira ngawur atau enggak? Itu kurang kerjaan. Dah Rasulullah ngomong kopi itu kalau masih ada di perut orang, pasti dia masuk surga. Enggak di apa? Enggak disentuh api neraka. Man mata wa fi jawfihi qahwa dakhalal jannah. Ngopi, maka saya itu enggak respect sama orang yang ngaku sufi, tasawuf, ahli zikir, tapi yang ngerokok. Gimana? Dalilnya rokok itu min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Habis zikir ngomong, tapi habis itu ngerokok. Wah. Sambil main gitar, kan ngamati orang main gitar, nyanyi. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan inginkan? Janda yang mana? Janda. Kamu habis zikir. Nah kalau saya itu pantas ngajar nahu sorab itu kan. Habis zikir orang tasawuf usul kepada Allah, dia ngopi ngerokok, gimana kan? Maka saya dengan penceramah atau kiai kok ngerokok, saya nggak begitu ambil ilmunya. Saya nggak, ini pribadi ya. Gimana ya? Paham tuh? Nah, maka guru-guru saya itu tak seleksi. Saya lagi guru-guru kita itu seleksi. Nah, tapi guru kalau ngajar cuma nahwu shorof, syarat, apa-apa lah. Ngajar tasawuf, ngajar akhlak, tapi sambil ngedebes, apa-apaan. Tahu ngedebes itu apa? Ngedebes itu apa? Ngasap. Pengalaman ini kita, pengalaman. Jadi ilmu itu ada waktunya kapan disampaikan ya. Enggak semua orang itu kemudian boleh menyampaikan ilmu. Baik. Wa tasrihu min ziyadati wa kal ilmi fihi ma dzukira adh-dhannu wa in lam yakun bainahu wa baina amri ma irtibatun bihaitsu yamtani'u takhallufuhu anhu aqlan aw 'adatan li'anna an-natijata 'indana lazimatun lil qadhiyatain wa in kana dhanniyatain. Wis. Wa kharaja bi indana al-mu'tazilah faqalu an-nadharu yuridul ilm. Orang itu kalau mikir nadhar itu akan menghasilkan ilmu. Tadi kan orang menghasilkan ilmu itu dari apa? Sahihin nadhar, kan begitu kan? Wal ilmu indana, harus ilmu. Ulang. Kalau Mu'tazilah faqalu an-nadhar yuridul ilm. Nadhar mikir itu menghasilkan yulidu atau yuwallidu, melahirkan ilmu. Kata ulidil harakatil yaddi al-harakah. Ya, li harakatil miftahi indahum. Kata ulidi harakal yaddi li harakatil miftah indahum. Seperti apa? Seperti lahirnya harakatnya tangan kepada harakatnya miftah indahum. Yang pintu itu kalau ada harokatnya apa? Harokatnya yad, ya akan ada harokat miftah, terbuka. Menurut dia, wa ala wazanihi yuqalu adh-dhannu al-hasil mutawallidun 'anil nadhari indahum. Sekarang al-had itu bahasa umumnya adalah definisi. Definisi itu syaratnya harus jami' mani'. Jami' itu ya semuanya terkumpul, mani' itu tidak ada sesuatu yang tidak masuk di dalamnya ikut-ikutan. Contohnya misalnya dikatakan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu doa. Itu jami' mani' atau enggak? Enggak. Berarti apa? Kan berarti doanya orang musyrik namanya salat. Kan tidak. Berarti itu enggak mani' itu. Cuma jami' saja tapi enggak mani'. Berarti antum doa sambil berbareng gini namanya salat? Enggak. Maka salat itu kalau lughatan definisinya tidak mani'. Dia jami' tapi tidak mani'.
Kemudian didefinisikan sholat itu secara syariat atau secara usul, secara fikih apa? Huwa ad-du'a'u al-muftatahatu bit-takbir. Di awal doa tapi diawali dengan takbir. Al-mukhtatamatu bit-taslim, diakhiri dengan salam. Berarti doanya orang kafir? Enggak. Karena apa? Enggak ada takbirnya kok. Antum, ya Allah berikanlah saya sholat enggak? Enggak diawali dengan takbir, tidak diawali juga dengan apa? Tidak diakhiri juga dengan salam. Bi arkanin wa syara'ita makhsusah. Dengan rukun dengan apa? Syarat-syarat khusus. Ada rukunnya sholat itu. Oh, berarti definisi jami' mani di dalam definisi sholat itu sudah masuk. Baik. Al-haddu lughatan al-man'u, secara bahasa had itu artinya batasan, secara bahasa batasan, hudud batasan. Wastilahan 'indal usuliyin, adapun secara istilah menurut ulama ahli usul itu may yumayyizu syai'a an ghairihi wa yuqalu al-jami' al-badi al-muttarid al-munakis, yang mengusir sesuatu yang berlawanan dengannya, itu artinya al-muttarid al-munakis, jami' mani. Saya baca syarahnya. Wastilahan 'indal usuliyin may yumayyizu syai'a min an ghairihi wa la yumayyizu kadzalika illa ma la yakhruju anhu syai'un min ifradil mahdud wala yadkhulu fihi syai'un min ghairiha. Tapi kalau masih ada bagiannya ya enggak dikeluarkan. Tapi kalau tidak bagiannya ya harus dikeluarkan, wala yadkhulu fihi syai'un min ghairiha. Maka tadi doa, kok doa tidak ada rukuk, tidak ada sujud, doa tidak diawali dengan takbiratul ihram, namanya salat. Ulangi. Jadi yang sesuatu yang berbanding atau sesuatu yang berlawanan juga tidak dinamakan. Baik. Wal awwalu huwa min ziyadati. Adapun takrif atau definisi yang pertama itu adalah tambahan saya. Mubayyinun li mafhumil haddi wa li hada zidtuhu. Oleh karena itu saya tambahi. Jadi dia mendefinisikan ma yumayyizu syai'a an ghairihi. Wa yuqalu wa tsani li khassatihi wa huwa bi ma'na qaulil qadi Abi Bakar al-Baqilani al-madhkur bi qauli wa yuqalu al-haddu al-jami' li afradil mahdud, mengumpulkan segala sesuatu yang masuk di dalamnya. Al-mani' yang melarang ay min dukhuli ghairiha fihi, yang tidak masuk bagiannya. Wa yuqalu aidan al-haddu al-muttarid, ya, ay alladhi kullama wujida al-mahdud fala yadkhulu fi syai'un min ghairi afradil mahdud ila akhirih. Baik, nah itu had. Jadi kita cuma mendefinisikan apa? Dalil, ilmu sama had. Besok kita akan mendefinisikan kalam. Ya, sudah kalam udah agak masuk ilmu usul fikih kalam. Karena kita semuanya bahas kalam kan, kalamnya siapa? Kalam Allah. Kalam itu apa? Azali atau tidak? Firman Allah itu kayak apa? Kemudian kita terkelola, ya, kita beristidlal sehingga kita bisa menghasilkan sebuah hukum. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta